Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Materi pertama yaitu surat Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir, yaitu yang berjumlah 6 ayat di dalam Al-Quran 100 ke 9. Bersama dengan Pak Gunardi, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau adalah salah satu guru agama Islam di sekolah dasar di Kota Kediri. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran surat Al-Kafirun. Ini penekanan pada kelas 6 Pak Gun, karena kelas 6 itu sudah mulai rata-rata anak-anak kelas 6 itu sudah mulai dewasa. Iya. Sudah masuk akil balik. Jadi sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Gitu ya. Sebelum materi kita mulai, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya. Kita nanti sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan pembelajaran surat Al-Kafirun ini menambah keimanan dan ketakwaan anak-anak terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, apa sih asbabul nuzul turunnya surat Al-Kafirun ini? Ya, jadi kalau membaca tentang asbabun nuzul ini dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwasanya ada 3 tokoh kafir Quraisy, ya, diantaranya ada Al-Walid bin Al-Mughirah, ada Al-Aswad bin Abdul Muthalib dan Umayyah bin Khalaf. Itu mendatangi Rasul, hendak mengajak kompromi Nabi. Mengajak gimana? Saling menyembah Tuhan masing-masing, atau maksudnya bergantian menyembah. Setahun Nabi menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Nanti gantian setahun lagi orang-orang kafir menyembah Allah, begitu. Nah, sehingga akhirnya turunlah surat ini menjawab ajakan kompromi orang-orang kafir itu, yang intinya berarti tidak boleh ada kompromi ataupun mencampur adukkan agama, itu tidak boleh. Seperti itu. Atau di dalam riwayat yang lain, Nabi itu ditawari untuk apakah Nabi itu menginginkan harta, maka kami akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan diberikan kepada Nabi. Atau pengen menikahi wanita yang paling cantik di kalangan Mekah, maka akan disediakan pula. Atau juga pengen menjadi raja, maka akan dinobatkan sebagai raja. Asalkan mau menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad dalam menyebar Islam itu ya. Nabi tidak, atau turunlah ayat Al-Kafirun ini yang menegaskan semua tawaran-tawaran itu
Iya. atau memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi asbabul turunnya surat Al-Kafirun seperti itu ya. Jadi saat Rasulullah mengajak orang-orang kafir untuk beriman kepada Allah, tapi ternyata jawaban orang kafir itu mengajak Rasulullah untuk menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Lata, Uzza dan Manat atau nama berhalanya itu ya. Iya, jadi 1 bulan untuk menyembah Tuhannya orang-orang kafir, 1 menyembah, jadi orang-orang kafir menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi dilarang oleh Allah, maka turunlah surat Al-Kafirun ini. Apa sih makna surat Al-Kafirun ini, Ustaz? Pak Gun ya. Ya, jadi nanti kita baca ayat dan terjemahannya. Ya, memang membaca terjemahan itu tidak mewakili tafsir yang begitu luas, tetapi setidaknya ada makna yang bisa kita ambil. Dan inti dari surah Al-Kafirun ini adalah larangan kita itu mencampur adukkan agama. Berkompromi dalam hal akidah apalagi. Hal-hal yang prinsip dalam agama kita, yang pokok dalam agama kita. Mungkin satu tentang ibadah gitu ya. Jadi kalau kita beribadah itu merupakan hal-hal yang prinsip dalam agama kita. Termasuk juga hari raya itu. Sehingga kita pun tidak boleh sebenarnya mengikuti perayaan hari raya agama lain. Bahkan salam itu saja, Pak Badrul, itu kita itu sudah ada aturannya. Jika yang mengucap salam itu orang non-muslim, itu bagaimana cara menjawabnya, itu ada ya. Misalkan kalau mereka mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita cukup menjawab Waalaikum, seperti itu. Ya nanti penjelasannya off air. Gitu. Jadi apa bedanya kita tidak boleh mempercayakan dengan toleransi, Pak Gun? Ya begini nggih. Kalau masalah toleransi itu sebenarnya kan menurut Dr. Fahmi Zakarsi ini ya, saya membaca beberapa waktu lalu tulisannya. Toleransi itu artinya tidak saling mengganggu itu sebenarnya. Itu ya. Karena kalau dibilang toleransi itu saling menghargai, sebenarnya tidak. Coba kita itu disebut apa oleh agama lain misalnya. Atau kita menyebut juga orang yang non-muslim itu dalam Al-Quran ada juga sebutannya sendiri kan. Bahkan kita, kalau orang sudah menganggap ada Tuhan selain Allah itu, dalam agama kita ada pengertian musyrik dan sebagainya. Jadi intinya toleransi itu sebenarnya tidak saling mengganggu. Gitu. Jadi saat orang lain beribadah di tempat ibadahnya mereka, kita tidak boleh mengganggu. Tidak boleh. Saat kita melakukan sholat di masjid kita, dan mereka juga tidak boleh mengganggu. Tidak. Bahkan mengolok-olok pun tidak boleh. Mengolok-olok Tuhan mereka, kita mengolok-olok Tuhan agama lain, tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Nanti bisa jadi mereka akan mengolok Tuhan kita. Termasuk ini kalau kaitannya kita dengan teman kita. Kita tidak boleh mengolok-olok ayah atau orang tua teman kita. Karena boleh jadi teman kita nanti akan mengolok-olok ayah kita. Sehingga sebenarnya yang mengolok-olok itu kita sendiri. Ya. Akhirnya kan mereka juga karena kita mengolok-olok mereka juga akhirnya mengolok kita. Padahal gitu. Yang mengawali adalah kita. Itu tidak boleh. Jadi toleransi itu tidak saling mengganggu antara agama lain dengan agama yang lainnya. Sehingga anak-anak nanti saat bermasyarakat, sehingga waktunya begini. Contoh kayaknya begini Pak Gun ya. Jadi saat kalian main ke rumahnya teman kalian yang mungkin beda agama, saat mereka mau melaksanakan ibadah, berarti kalian tidak boleh ikut mereka. Dan mereka saat kalian melakukan sholat, dan mereka juga tidak boleh ikut ya, tidak boleh ikut. Karena itu namanya toleransi seperti itu ya, tidak mencampur adukkan seperti itu ya. Nah, itu tadi makna dari surat Al-Kafirun. Nah, di dalam surat Al-Kafirun itu pesan yang terpenting apa Pak Gun ya? Iya, jadi karena kita tidak boleh tadi berkompromi atau mencampur adukkan agama tadi, maka dalam hal-hal yang prinsip sekali lagi dari hal-hal yang pokok termasuk ibadah, akidah itu kita harus betul-betul menjaga. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Itu sebenarnya masalah akidah tapi kita ikut-ikutan. Jadi misalkan ada perayaan agama lain, ya sudah kita tidak usah ikut. Kalau kita pengen menghormati
mereka sebagai sesama saudara kita ya, saudara sebangsa barangkali, kita tetap bisa apa ya, saling berkunjung mungkin di luar hari-hari itu gitu ya. Jadi ini nasihat dari para guru-guru kita juga sebenarnya. Jadi di luar hari itu mari kita mungkin sering-sering berkunjung ke sana sehingga ketika pas itu sudahlah itu memang urusan agama jadi mereka, kita harus saling menjaga. Dan saya kira teman-teman kita juga akan memahami bahwa itu memang apa ya, sesuatu yang prinsip, sehingga jangan sampai karena alasan apa ya, toleransi yang sebenarnya maknanya kurang tepat kita ikuti begitu. Jadi ya termasuk penggunaan atribut barangkali. Apakah itu pakaian, apakah itu mungkin hanya sekedar topi ataupun apa saja yang itu merupakan identitas dari agama lain, itu hendaknya ya kita upayakan untuk kita hindari. Mungkin bisa mengkiaskan dalam ketika Rasul memerintahkan kita berjenggot, mencukur kumis itu ya. Itu kan tujuannya untuk menselisih orang Yahudi. Lah, termasuk mungkin hal-hal lain yang supaya kita itu ya memang identitas kita sebagai seorang muslim tuh ya harus kita tampakkan itu. Itu bagian dari apa ya istilahnya? Al-wala wal barok mungkin seperti itu ya. Loyalitas dan apa ya? Kebanggaan kita sebagai seorang muslim, seperti itu. Berarti bisa kita flashback ke belakang tadi, tahun antara toleransi itu kalau di dalam Al-Kafirun ayat yang terakhir ya. Lakum dinukum waliyadin. Artinya adalah bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kita tidak boleh saling mencampur adukkan tadi, dan maknanya juga kita saling menghormati saat mereka mau beribadah, dan mereka harus menghormati kita saat kita melakukan ibadah. Ya, menghormati termasuk juga dalam muamalah barangkali ya, dalam hal-hal yang mungkin jual beli. Biasa kita kalau mau jual beli ke saudara kita yang non muslim ya silahkan, itu enggak masalah karena soal muamalah. Mungkin apa ya, saling meminjam sesuatu yang itu ya memang kebutuhan sehari-hari, yang minjam obeng atau apa gunting dan sebagainya. Contoh apalagi kalau teman-teman anak-anak semua di sekolah pasti kan ada yang agamanya Islam dan mungkin temannya ada yang non Muslim ya. Jadi sekolah itu nggak apa-apa kalau kita pinjam, itu boleh, kita bermasyarakat itu harus, berteman itu harus, tetapi tidak boleh mengikuti saat mereka beribadah. Tidak boleh, mereka juga tidak boleh mengikuti saat kita beribadah. Jadi itu namanya lakum dinukum waliyadin. Jadi itu anak-anak, mari nanti anak-anak bisa menghafalkan suratnya, surat Al-Kafirun, dan beserta artinya. Ini tugas ini nanti Bapak Ibu Guru bisa beri tugas kepada anak-anaknya kelas 6 itu untuk menghafal itu, buat pegangan nanti biar kekuatan keimanan dan ketakwaan dalam hati itu anak-anak tertanam. Termasuk begini tadi, ada fadilah atau keutamaan membaca surah Al-Kafirun itu seperti membaca seperempat Al-Quran pahalanya. Tapi ya itu tetap tidak boleh, kalau begitu saya membaca 4 kali sudah khatam. Itu pahalanya saja. Tapi anjuran untuk tetap membaca Al-Quran secara keseluruhan tetap wajib, tetap berlaku gitu. Itu sementara Pak Gun, kita sudah bisa, mungkin anak juga bisa memahami ya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Gun tadi, sehingga anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, dalam mulai bermasyarakat, mulai berteman, bergaul kepada teman-teman yang non-muslim. Boleh, sangat-sangat boleh, sangat dianjurkan dalam agama kita itu saling menyapa, saling dalam muamalah, dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak untuk dalam beribadah. Mungkin itu maksudnya. Mungkin itu anak-anak materi pada pagi hari ini. Tugas anak-anak adalah satu, menghafal ayat surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 dan beserta artinya, sehingga anak-anak sedikit banyak memahami tentang surat Al-Kafirun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Gun atas waktunya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.